Ya, yang saya mau tanyakan tuh gini, itu tadi pangapunten ada pamor-pamor yang sudah jenengan sebutkan. Terus pamor dengan namanya itu kan beda-beda. Sedangkan keris yang saya tahu itu kan keris-keris yang familiar gitu. Keris-keris familiar itu maksudnya ada keris Naga Sosro, ada keris Sengkelat, termasuk Bromet Setan Kober tadi. Terus ada lagi mungkin keris yang rodok, kata orang-orang, saya sih agak kurang paham ya, kata orang-orang itu rodok lumayan itu, misalnya kayak keris Omyang Jimbe misalnya. Yang menamakan itu loh siapa gitu loh, yang pengen saya tanyakan itu. Siap. Terus nyatan. Keris yang pertama yang dibuat adalah keris betok. Malah betok itu? Betok itu yang pendek itu? Yang pendek. Itu adalah generasi pertama keris. Terus Empu Kandi niku juga menciptakan ketika musim gelombang cinta juga membuat keris yang mirip gelombang cinta gitu. Itu dapur kontemporer. Oh, dapur kontemporer. Oh, boleh. Itu harus ada karena itu yang menyebabkan Indonesia pengembangan keris UNESCO nih gitu. Kita menghargai, cuma penyampaian orang kerisan kepada masyarakat harus benar, biar tidak menyesatkan masyarakat. Terus ada lagi dapur brojol, jalak ini macam-macam, jalak Tilamsari, jalak Incuk Madi, jalak Sumbelang Ganti, jalak Sanggutumpang, dan sebagainya juga banyak. Nah itu adalah nama-nama dapur atau nama model pusaka. Sedangkan yang tadi saya sampaikan, Kanjeng Kiai Ageng Kopek, Kanjeng Kiai Joko Piturun, niku adalah nama-nama gelar. Oh, gelar. Nama. Misalkan saya mempunyai keris menika, contohipun keris menika niki. Ini keris lok naminipun niki dapurnya adalah dapur Carang Soko. Carang Soko. Nah, kenapa dinamakan dapur Carang Soko? Karena riciane tembang kacang. Ada namanya Pak Surya. Tembang kacang, jalan, lambe gajah, pijetan, greneng, serawean. Wah, banyak apa dingin. Nah, nanti mungkin bisa di shoot juga gambar rician keris, bisa download nanti. Dan itu banyak sekali. Niki lambe gajah setunggal, ada centilan setunggal yang disebut lambe gajah. Jika ininya dua, kayak ngene plek, kini tapi jambe jenero, namine keris Kidang Soko. Beda lagi. Mangke yang agam sogoan nanti namanya juga beda lagi. Panimbal, Panji Paniwen, macam-macam ragamnya. Lah nika sekedar. Niki saya mungkin akan membawa dua buah keris yang agak mirip. Sepintas kan yo meh padha. Betul. Sepintas yang niki pijetan. Niki namanya pijetan. Itu pijetan. Podo, iki pijetan yo nen. Tapi yang ini dinamakan keris brojol. Niki pulanggeni. Nah, kenapa kok dinamakan keris brojol? Karena riciane mau pijetan tok. Jadi nano keris sing jeglong ngene tok, ora ono macam-macam. Niku namine brojol. Nah, ingkang menika pulanggeni gandek polos, pijetan, nunduk banget, perawaan gilik. Dan niki bisa kok dirada-rada gilik, bukan melandai seperti itu. Niki gilik, lajeng nek diterawang dengan teliti, dan niki wonten centilan dua yang disebut ri pandan susun. Lah nek niki tesih ketinggal. Nah niki kathah. Niki naminipun greneng. Saya boleh pegang ini? Monggo niku. Nggih. Nek niku mboten wonten. Betul sekali. Brojol kali niki ugi mirip. Pijetan, podo pijetane. Sama. Hal ngene iki wonten odo-odo. Seperti geger sapi. Iya. Punya tulang punggung lah. Tulang punggung. Dan tulang punggung iki ngene iki wonten jeglongan nek dilihat naminipun gula milir. Oh, jenenge macam-macam jenenge. Oh, ini ndak ada yang ini. Betul. Betul. Niku. Lah keris ingkang mawi kajeng mawi aduh anak
diwastani dinamai keris jalak ruwuh naminipun ya. Nah niku brojol. Yang ini brojol. Nggih, keris brojol. Teman-teman, saya hari ini pegang keris brojol nih teman-teman. Tapi kalau ini Mas Dedi, kalau keris brojol itu pangapunten ya, karena kita kan harus mengkomparkan ini dengan kehidupan yang ada di masyarakat gitu. Nggih. Keris brojol itu kalau di tempat saya itu katanya nggih pangapunten katanya nggih nulung wong babaran. Nggih. Lah niku harus diluruskan Pak Sobat. Lah itu yang saya maksud itu. Lah estunipun keris brojol itu tidak hanya untuk nulungi wong babaran. Tidak hanya untuk membantu orang melahirkan. Iya. Ada brojol yang buat melahirkan, juga ada brojol yang lain. Oh gitu. Gumantung pamoripun juga. Bahkan sebagian pamor bagus seperti Bilerak Sineret, Ajeng Ngogo Rangsang itu justru ada di dalam pamor brojol. Udan Mas. Ya. Itu ada di dalam keris brojol. Di dalam brojol yang lain. Iya, gitu. Bahkan jarang kok saya, mungkin hampir tidak pernah saya menemukan nosengkelat udan mas ini tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah keris brojol seperti ini dia pasti lurus? Maksudnya nggak ada yang ngeluk? Kalau brojol tentu seperti itu. Wajib ya? Nggih, keris lurus. Riciannya mau pijetan mau. Pijetan tok. Tidak ada pijetan yang lainnya. Nambah tikel alis tilam upih. Udah kan. Nambah serawean tilam sari. Ono odo-odo nih jalak. Keren luar biasa. Jadi saya pernah menyampaikan kalau kita belajar keris itu dibuat sekolah mungkin bisa satu fakultas Pak Surya. Ada jurusan dapur, ada jurusan pamor, ada jurusan metalurgi tentang logamnya, wonten jurusan sandangan. Nah ini kok ini luar biasa ini. Maksudnya berarti tidak semua yang dikatakan masyarakat itu betul gitu. Tapi juga tidak salah juga. Tidak salah, karena sebagian besar agemanipun para dukun bayi brojol. Nah itu loh, maksudnya itu. Berarti kan ketika saya coba compare, saya gabungkan ini ternyata nyambung. Tidak salah, tapi juga tidak semuanya betul. Bisa masuk ngatain itu. Nah, ini Mas Dedi, saya itu dari tadi kita ngobrol banyak tentang keris itu, saya punya pertanyaan dalam hati yang sebenarnya tidak ingin saya tanyakan. Tapi karena channel kita ini kan pada sebuah koma ini kan biasanya hubungannya sama sejarah dan podcast horor gitu. Jadi kan di rumah saya percaya punya mungkin banyak sekali keris. Saya itu cuma pengen tanya dijawab, monggo buat juga tidak apa-apa. Pernah enggak Mas jenengan itu ditemui sosok yang mengaku dia di dalam keris? Iya, nyata maksudnya. Betul. Iki mengenai sosok yang ada dalam keris, kalau ini heran. Kalau dulu keris niku kata, ya ndak kata sih, mungkin ada 50-an. 50 banyak sih. Lah itu kok tidak ada satupun yang menjumpai saya. Apa menjumpai tapi ora tak lewo ya. Lah karena kalau niku tiangipun angger mlaku. Karena niku mungkin dia mau menemui saya, tapi saya tidak begitu memperhatikan, mungkin begitu. Nah niku, tetapi juga ada teman-teman perkerisan yang punya keris satu langsung ditekani. Betul. Bojone ditekani ngeten niku. Lah niku saya pernah bertanya kepada konco-konco perkerisan. Kalau niku di keris akeh iki kok ya ora ditemui to, Pak. Lah terus kok disangati. Lah nek wis ketemu jur nopo? Iya. Nggih, anu to Pak. Pengen terus to Pak? Pengen tahu. Nah, ngeten menurut yang konco-konco niku yang dari sisi yang para kesan ini macam Pak. Ada yang jalurnya perdagangan, ada sing jurusannya klenik, ono kan gue kata-kata lah saya punya teman yang jurusan klenik niku. Saya tanyai ngeten niku pripun Pak? Ngeten Pak Dedi bahwa antara kita dengan kodam yang ada dalamnya itu berlapis-lapis. Ada beberapa sap-sapan yang dimana jika panjenengan meminta, dia bisa memenuhi panjenengan tapi harus menemui dimensi yang berlapis-lapis menika. Ya, atmosfer. Nah, niku. Dimensi butuh energi yang berlebih untuk bisa ketemu. Lah nek terus ketemu rasa
Sultan apa? Pengen ngurus tak Pak. Tapi ya lucu Pak ya. Betul. Tapi saya percaya Pak, saya percaya bahwa saya dulu guru keris saya pertama kali niku menyampaikan, ya sebenarnya bukan guru nggih, tapi saya menganggap dia sebagai guru saya. Wong dia banyak memberikan ngobrol-ngobrol begini ya, masa anggap dia sebagai guru saya. Mas, semakin banyak jenengan duwe keris, semakin banyak rezekinya jenengan. Oh betul. Mesti bapak ben keris payu gitu, ngoten niku. Betul, ya. Dan sane keris iki sini Mas, isinya ada doa. Nek jenengan duwe keris siji, nggo donga siji. Duwe keris loro, nggo donga loro. Nek kan duwe keris 100 kok ayo nggo donga 100. Tetapi nggih alhamdulillah Ki Pak. Masuk. Lah keris kula senaosa kula niku mboten tiyang sugih niku. Tapi nggih kok saged tumbas keris sak monten. Saya memahari pusaka ini Pak sebenarnya. Bukan narik pusaka. Saya memahari itu. Memahari dan memaharkan. Dulu saya memahari, tidak pernah memaharkan. Dulu saya disadarkan oleh konco-konco bahwa nek jenengan pelestari harus memaharkan. Loh kok iso? Jenengan dapat dulu dari mana? Mahari. Lah tidak bijaksana jika ada orang yang pingin keris jenengan dengan tidak mau memaharkan. Oh iya. Aku dhisik keris ki iso tuku kok jajal nek ana wong sing ngedol keris ora duwe keris aku. Oke lah pamila, selain saya memahari pusaka, saya juga memaharkan pusaka. Saya remen kalau ada pusaka yang dapat yang begini-begini Pak. Niki tentu orang yang memiliki tidak begitu memperhatikan keris iki. Pangapunten niku nek orang awam kayak saya itu mesti ngukur sok elek. Tapi niki nanti kalau sudah dijamasi, rongko dibagusi, wah jatuh cinta pasti niki. Karena niki ketika tingali pusakanipun kadosipun kok wengkon isen, terus ini pamor pun penuh, nanti ada garis tepinya niku. Panemu gula niki gambaran saya niki. Ini luar biasa. Buat teman-teman penikmat pada sebuah rumah hari ini pembahasannya luar biasa. Saya ini dari tadi speechless. Ternyata keris ini nggak cuman hanya keris ini, ternyata itu setiap bagiannya itu ada mengandung filosofi yang luar biasa. Wonten melih Pak Jurinya, tadi yang berkaitan dengan pertanyaan jenengan niku. Kadang-kadang di dalam kehidupan masyarakat ada yang punya keris gelodakan gunungan. Betul, ya. Itu harus kita jelaskan bahwa biasanya keris yang gelodakan di rumah itu satu, niku mungkin butuh belayan dari pemiliknya. Ibaratnya wong zaman dhisik dipakani. Oh gitu ya. Orang dulu bilang begitu. Tapi kalau karena kita adalah generasi sekarang, kita harus lebih mengenalkan pusaka, lebih elok jika membutuhkan belayan dan perhatian dari pemiliknya. Niku satu niku. Yang kedua, kemungkinan ada benturan energi dari pusaka-pusaka tersebut, Pak. Dengan antar pusaka juga. Antar pusaka. Bagaimana jika meminimalisir benturan energi tersebut? Ada sebuah pusaka yang namanya pusaka tindih. Itu kuncinya itu fungsinya adalah untuk meredam tuah-tuah jelek dari pusaka-pusaka dan caranya nganteng tiurai pusaka. Saya tidak bawa ini contohnya nih. Tapi ada ya? Ada, saya punya tindih. Dia beneran aspiro. Saya tuh dulu punya 2. Dalam arti sekali dapat itu 2, Mas Dedi. Dan kenapa sekarang saya singkirkan gitu ya, di antara beberapa tinggalan dari kakek, itu ada 2 yang saya singkirkan karena 2 pusaka ini itu memang kalau di rumah itu senangannya itu kayak pangapunten ini bukan mengada-ada, dia tuh semacam tak habis itu dia ada suara sering gitu. Nanti kalau kita dengar suara sering itu, kalau dilihat itu pangapunten ini ya beda-beda. Jadi cuma tinggal ini toh. Oh, nggih. Di dolan ya wes ke wayah Bali. Nanti kalau malam atau udah menjelang subuh itu dia pulang. Jadi udah ada jane keris apa? Coba tanyakan ke orang yang tahu nggih. Maksudnya orang yang tahu itu pangapunten nek jenengan kan memang sejarahnya luar biasa. Saya tanyakan itu tadi ke orang lah cara basa kudune orang ngomong pinter gitu. Nggih. Iki keris katanya itu iki keris Singkirangin, singki keris Brojomusti. Iki nakal. Lah sejak dikasih tahu itu nakal udah ndak. Nggih. Ora lah gitu. Niku mangke niku kalau dari sisi saya sebagai pelestari tosan niku mangke kalau sudah ada waktu
dijamaske Pak Surya. Oh gitu ya? Diwarangke. Iya kan? Ada ahlinya, saya tidak bisa marangi. Ini karena prosesnya panjang, ilmunya ternyata susah sekali. Oh gitu. Jadi mending saya pasrahi sama ahlinya, saya tinggal ngasih ongkos. Oh, jadi gitu niku. Nah, supaya ini sudah muncul pamornya. Ini kan berarti kan keris itu dulu begini Pak Surya. Tidak putihan. Kalau keris kan banyak yang putihan-putihan. Karena pada era 1800 itu Belanda memang benar-benar mengembuskan isu bahwa keris ini adalah sirik dan sebagainya, sehingga wong do wegah keris. Wegah keris dumpet karo Belanda. Gowo lono gawe museum. Ya museum ternyata Pak. Ono kursi nggon kono. Lah, pangapunten Pak Surya. Kenapa saya tertarik dengan keris ini? Karena saya membaca di 17 tahun yang lalu saya melihat di internet bahwa Belanda membuat museum keris. Betul, iya. Terus kok yo mikir, lah yo, nek Belanda nggih museum keris, berarti keris istimewa. Iya. Saya beli satu Pak Surya. Pak ngerti jenenge, angger tuku mahal waktu itu Pak Surya. Saya bawa ke paguyuban. Sinau jenenge apa toh? Oh jenenge Pulanggeni Mas Dedi. Pamoripun niki lunga ngon pasar burung. Ono keris didit pira? Tuku buat belajar kembali niku. Dan saya berpikir itu nek wong jo kabeh keris nanti dibeli oleh orang luar. Terus apakah kita harus belajar keris ndadak lunga londo? Iya, tinggalan gua anak putune itu. Nah, saya ingat sejarah dari perang di Baghdad. Pustaka Baghdad dibawa ke barat, sehingga orang itu kalau membawa kudu sinau merono. Lah, niki ting wow niku, ya, itu menunjukkan bahannya beda. Saya itu makanya kenapa saya dari tadi ini keren ini, yang ini kan ndak bisa. Seni pun niki guys, saya aja. Oh iya. Tapi itu beda. Lah, perbedaan ini kalau orang yang mempelajari metalurgi logam itu jenis besinya. Besi itu kalau mungkin kita di dalam ilmu kimia wesi ya Pak ya. Betul. Tapi di Indonesia, di Jawa, ono wesi pulosane, ono wesi makantang lanang, makantang wedok, nopo itu jurusan metalurgi. Wah, aku nek sinau waktu abot, aku tak sinau di dapur saja. Gitu ya. Ini pertanyaan tadi ya sudah dijawab Mas. Jadi saya senang. Nah, sedikit pesan buat teman-teman penikmat pada sebuah koma tentang keris ini. Para pemirsa, keris ini adalah pusaka asli Indonesia. Betul. Di mana tidak semua negara, hanya di Indonesia saja yang bisa membuat keris seperti ini, yang bisa membuat keris dan mengembangkan budaya keris. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa membuat keris atau membuat senjata seunik Indonesia. Betul. Baik dari sisi bahan maupun dari ragamnya. Siapa lagi yang harus melestarikan kalau tidak kita sendiri? Monggo para pamirsa sedaya, ora ketang sak klungsu kita ndherek udin. Tidak meskipun hanya sedikit, ayo melu nguri-nguri budaya keris. Jangkeping tiang Jawi, kelengkapan orang hidup Jawa itu apabila satu wis duwe garwa, istri wis duwe omah, turangga tumpaan, riyen jaran sakniki kendaraan. Kukila ingon-ingon, burung sebagai hobi, kaping gangsal curiga utawa pusaka. Mari kita lestarikan budaya kita sendiri. Jangan sampai nanti ketika budaya kita sudah diambil oleh orang lain, kita baru protes. Ya, baru teriak-teriak ya. Nggih, baru teriak-teriak ngono. Ini terima kasih luar biasa ini. Kalian niko. Sedikit pesan buat para penikmat channel niko nggih, niki. Sebenarnya sangat panjang kalau kita membahas tentang filosofi pusaka. Tadi yang saya udari hanya condong lelehnya. Kita belum membahas tentang nama ricikan dapur dan sebagainya, yang dimana kenapa kok dinamakan jala? Buat apakah jala itu? Mungkin ketika pemirsa, aku ini cocoknya karo keris apa ya Pak ya? Nah itu butuh konsultasi. Monggo silakan like dan subscribe niki supaya apabila banyak peminatnya bisa berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin, amin. Mereka juga kebantung pemirsa piyambak, ngoten nggih. Makatan kathah atur kula banyak
yang saya sampaikan mbok menawi mungkin saja kurang berkenan di hati pemirsa, niki ateges saya tidak minteri karena saya juga masih belajar. Semakin lama saya belajar, semakin banyak yang saya tidak tahu. Niku. Maka dari itu apabila ada konco-konco tosan aji yang mungkin mendengar di siaran ini dan mungkin penjelasan saya ada yang kurang berkenan, kalau nggih nyuwun gunging samudra pangaksomo. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Luar biasa hari ini. Terima kasih sekali Mas Dodi, dan suatu ketika kalau mohon izin kalau kita sowan ke tempat jenengan apa diizinkan kan gitu. Ya, monggo. Kan biar tempatnya juga nuansanya lain, pasti luar biasa berbeda. Lah monggo. Matur Mas Dodi, matur suwun sangat. Terima kasih banyak waktunya. Lain kali bisa kita sambung lagi. Nggih. Nikah. Itu teman-teman penikmat pada sebuah koma. Jadi seringkali saya ucapkan apabila kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuat iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.